kan umat Muslim menyembah Muhammad, betul Siapa kan? bilang? Siapa bilang? Kau jangan mentang-mentang nyembah manusia berkelamin dan berkulut dan bersunat, kau suruh-suruh kami pula nyembah manusia. Nggak malu kau sendiri menyembah manusia, bang? Janganlah kayak gitu. Mentang-mentang kau sama Edis nyembah manusia berkelamin, kau paksa pula kami harus sama kayak kau. Cukup kau aja lah. Jangan ngajak-ngajak kami, bang. Tuhan kami itu laisa kami syai'un. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Oke. Kok aneh kalian ini? Kalau kalian malu nyembah manusia, ya bertobat kalian. Jangan ajak-ajak kami. Tahan kepada Nabi Muhammad seperti kepada Nabi. Betul? Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim. Terus masa masalahnya Tuhan apa? Nabi Ibrahim kan? Masa Tuhan menyuruh kita berdoa setiap sholat, mendoakan keluarga Nabi Muhammad seperti Nabi Ibrahim? Kan Kenapa itu kan salah? berdoa kepada, enggak, itu kan Kenapa berdoa salah? kepada, enggak, kakak pahami dulu. Masa Tuhan menyuruh kita berdoa At-tahiyatul kepada Muhammad? mubarakatuh, bukan kepada Nabi Muhammad, PA. Ini nih orang-orang PA nih begini. Salawat dengan Jelaskan, jangan begini-begini salawat aja. dengan sholat itu berbeda. Aku nggak bilang sholawat dan salat itu sama loh, hantu. Yang kutanyakan adalah Iya. ketika kau Enggak, komplain kakak bilang kan, kepadaku, kakak bilang tadi. jangan berarti, kau lari-lari. berarti Kok kau lari-lari ini? Kok lari dari kau dari topik? Pertanyaanmu apa tadi? Kenapa Nabi Muhammad kami doakan ketika sholat? Enggak, pertanyaan saya tadi pertama kan, lihat, sholat itu dari Muhammad atau dari Tuhan? Kakak bilang dari Tuhan. Oke. Dari Allah, perintah Allah. Oke, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi dan debat ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bang, helmnya copot dulu, Lebih nyaring suara gugupnya di situ, Bang, daripada suara Iya. Abang. Halo Bang, halo. Perkenalkan agamanya Bang. Karena kita bicara tentang agama, Abang harus tahu identitasnya dulu. Oh, Kristen. Oke. Silakan yang Kristen awam ya. Awam atau berilmu, Bang? Kalau awam bertanya saja, kalau berilmu boleh diskusi dengan saya dan Bang Azam. Enggak, saya bertanya aja. Ini bertanya aja. Jangan ini ya, saya Pertanyaannya bertanya. apa? Sholat itu yang dari Tuhan atau dari Muhammad? Semua ibadah umat Islam itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Bang, saya menjawab, jangan intervensi. Saya bukan budakmu loh.
Enggak, Kau naik ya ke saya sini tanya udah gak aja, jawab bayar, aja, kau bilang, privat sama aku, kau pula enggak. ngatur-ngatur aku. Aku masih ngomong, kau potong, Enggak. kau bertanya sama Kau aku nih, yang Pak. menjawab. Kenapa kalian ini nampak kali mental nenek moyang kalian menjajah komal orang? Kau bertanya udah mau aku menjawab, kau pula yang ngatur aku. Jawab Aku aja bukan dari Allah, budak dari kau. Muhammad, itu aja. Saya Jangan- bukan jangan budakmu jawab yang banyak-banyak. Kau siapa aku? Enggak, kan kita kan aku bertanya kan, jawab aja Kau dari bertanya, Allah. yang udah. menjawab siapa? Yang menjawab siapa? Oke, ya, dari siapa? Yang Dari menjawab siapa? Yang menjawab siapa? Oke, Butuh jawabanku dari Allah nggak? kan. Butuh jawabanku oke. nggak? Butuh jawabanku nggak? Dari Allah kan. Mau mendengar jawabanku atau Abang enggak? kan bertanya bang, jadi dijawab dengarkan bang. Kan abang tadi nggak mau mendebat katanya. Jangan panjang. Apa gimana sih? Kok jangan panjang-panjang? Mau jawabannya 2 hari 2 malam itu hakku loh mau menjawab. Kalau kau nggak butuh kau turun lah, ngapain kau di sini? Mau berdebat tapi malu nggak mau menjawab. Berdebat? Bertanya itu Kok pede kali kau bukannya berdebat? Apa kapasitasmu berdebat sama aku? enggak. Ini saya berdebat ini. Betul. Sholat itu dari Muhammad atau Saudaraku, bukan? apa kapasitasmu dan kredibilitasmu kau merasa berdebat sama aku? Aku nggak ngerasa debat samamu loh. Aku merasa aku nggak jadi Enggak, tahu. saya bertanya kakak jawab. Saya bertanya sholat itu dari Saya Muhammad atau menjawab, dari jangan kau Allah? atur. Saya harus menjawab seperti apa, jangan kau atur. Kau bukan Nah, oke. siapa-siapaku. Silakan jawab. Kau bukan Silakan jawab, orang silakan yang jawab. berhak otoritas terhadapku. Oke, diam kau, mute. Ya, jawab Oke, silakan ya. jawab. Orang Ya. Kristen bertanya, teman-teman. Dengarkan baik-baik. Orang ini Kristen bertanya tentang iman Islam. Bertanyanya begini, apakah sholat itu dari Nabi Muhammad atau dari Allah? Saya menjawab, seluruh ibadah umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad itu semua wahyu dari Allah. Nah, oke. Saya bertanya lagi. Udah cukup di situ ya. Saya bertanya lagi. Coba kakak baca arti at-tahiyatul mubarakatuh surat terakhir. Kakak baca artinya. Apa korelasinya? Apa korelasi pertanyaanmu Di situ tentang nanti ada at-tahiyatul pertanyaan. itu? Di situ nanti ada pertanyaan. Kalau memang Nggak. dari Langsung. Allah. Aku pengen tahu apa korelasi pertanyaan, apakah sholat dari Nabi Muhammad atau dari Allah? Apa korelasi dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah? At-tahiyatul ini Kak mengatakan, ya Allah berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad seperti kepada Nabi. Betul? Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim. Terus masa masalahnya Tuhan apa? Nabi Ibrahim kan. Masa Tuhan menyuruh kita berdoa setiap sholat mendoakan keluarga Nabi Muhammad seperti Nabi Ibrahim. Kan Kenapa itu kan salah? berdoa kepada itu kan Kenapa berdoa salah? kepada kakak pahami dulu. Masa Tuhan menyuruh kita berdoa At-tahiyatul kepada Muhammad mubarakatuh untuk- bukan kepada Nabi Muhammad PA. Ini nih orang-orang PA. Nih, minta diam. Coba, enggak. Diam ya. Coba, Teman-teman enggak, perhatikan, coba, perhatikan. Diam coba, dulu. kakak, Jangan aku atur, jangan baca aku artinya. atur. Dengar teman-teman. Perhatikan Oke. teman-teman ya. Orang Kristen di sini mengatakan bahwa kita berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Oke. aku ingin kau mirroring ya. Dengarkan baik-baik. Kalau kami berdoa kepada Allah untuk kemuliaan Nabi Muhammad sebagaimana kemuliaan Nabi Ibrahim, pertanyaanku, kenapa kau justru mendoakan Tuhanmu yang manusia dan bapaknya? Kutunjukkan kau datanya ya. Tunggu dulu. Coba Bentar dulu. pahami dulu Bentar. pertanyaan Bentar. saya. Aku bukan babumu loh. Bentar dulu. Ya. Bentar. Aku juga bukan babu. Bentar. Kamu saya nanya Yaudah, kau bertanya. turun. Di sini narasumbernya aku. Kau nggak? berarti Kau bukan nggak- orang yang nggak- kami nggak butuhkan. berani jawab, Kau nggak berani berani jawab. jawab. Aku mau menunjukkan kenapa orang Kristen komplain ketika kami berdoa kepada Allah untuk para nabi kami, sementara mereka mendoakan Bapak Tuhannya dan juga Tuhannya yang anak. Nih. Enggak, masa Nggak, diam Tuhan dulu. menyuruh kita mendoakan. Enggak, Loh, masa Tuhan apa menyuruh masalah? kita mendoakan Nabi Muhammad. Ya, apa sedangkan salahnya? Nabi Muhammad itu Nabi paling mulia loh. Loh, Muhammad itu paling yang Kami mulia. Kenapa mendoakan Tuhan Nabi suruh Muhammad kita bukan lagi? untuk Nabi Muhammad karena kami akan mendapatkan kemuliaan karena Allah yang memerintahkan. Enggak. Sekarang kenapa Nabi kau Muhammad malah itu mendoakan orang Tuhan? yang paling suci, tapi kenapa Iya. di sholat itu Tuhan menyuruh kita Tuhanmu mendoakan saja Muhammad lagi? didoakan. Nih, Tuhanmu saja didoakan loh. Nih. Enggak, Nih. coba kakak baca dulu apa? Iya, kan lucu, kau Kristen kan? Brother, kau Kristen. Kau baca Iya. Wahyu 7 nomor 10. Bentar dulu. Kami kan diperintahkan Allah berdoa untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Iya. Muhammad justru orang mulia. Ketika kami umat Islam diam dulu.
Ya, ketika Allah menjanjikan kepada siapapun yang mendoakan orang lain, apalagi orang lain itu dicintai Allah, maka doa itu untuk kami, bukan untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah dijamin sama Allah. Yang lucunya Tuhan kau, katanya Tuhan, kenapa dalam Wahyu pasal 7 nomor 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, ini di surga nih, keselamatan bagi Enggak. Allah, kami yang duduk di Masalahnya, tahta kalau dan bagi udah- anak domba. Kau kan komplain, Enggak, Nabi ini- Muhammad disuruh. Kan kau kan komplain, kenapa Tuhan kami memerintahkan kami mendoakan Nabi Muhammad? Ku jawab, karena kami butuh mendoakan Nabi Muhammad supaya dapat syafaat. Sekarang aku yang tanya kau balik, kalau kau komplain Nabi Muhammad yang suci itu sebagai manusia didoakan, kenapa kau nggak komplain Tuhan kau didoakan di surga? Kau tengok Wahyu pasal 7 nomor 10 nih, ya. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan ini sama dengan solawat ini. Keselamatan bagi Allah, bagi Bapak Tuhanmu, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tuhan Yesusmu dan Bapaknya sama-sama didoakan di surga ini. Katanya udah di surga, udah selamat. Kenapa malah didoakan sama masyarakat, sama jemaat? Ada agak lain ku tengok Tuhanmu ini. Kalau Nabi Muhammad wajar, karena kata Allah, bersalawatlah kepada Nabi, karena Allah dan malaikat pun berkoneksi dengan Nabi bersalawat. Kalau salawat Allah kepada Nabi itu merahmati. Sekarang ku tanya samamu, kalau kau komplain Allah ku suruh aku mendoakan Nabi Muhammad, kenapa kau justru nggak komplain tentang Tuhan kau yang didoakan oleh orang yang sudah di surga, bahkan Tuhan Bapakmu pun di keselamatanlah, mana ada pujian itu, keselamatanlah, seolah-olah kalian ragu dengan keselamatan Tuhan kalian. Gini, Sekarang saya jawab. Jangan. Jawab. Nah, gini ya. Kakak udah lari dari pembahasan kita sebenarnya. Aku komparasi itu. Aku sudah menjawab, kau nggak terima, kan ku jawab. Kenapa Nabi Muhammad diperintahkan kami doakan? Aku jawab. Enggak, Kami kan dapat kita kan bahas syafaat. tadi Itu jawabanku. kan. Iya, Kak. Ku tanya balik sama makanya kita kau. Kalau kau lari-lari. diam dulu. Lari-lari. Lari-lari dari tadi aku duduk. Sesuai topik. Topik kita adalah kau kritisi Nabi kami didoakan. Aku nggak masalah, kenapa? Karena tidak berdosa Bukan menurut kritisi, Allah. Bahkan Allah, bukan kritis. ya kan kau menjawab kenapa? Aku Kakak kasih jawab. penjelasan sama saya. Enggak, Aduh, diam dulu. Sholat ini Aku kan tahu. Sholat Diam dulu. Kak, Sholat itu Kak, adalah sholat. Bentar. Ibadah Makanya kalau untuk- jadi ibadah untuk diam Tuhan. dulu lah. Diam Iya, dulu lah, sholat. ibadah untuk Tuhan. Sejak kapan Allah butuh sesuatu? Kau ini kadang-kadang agak lain ku tengok. Kau pikir Tuhan kami butuh ibadah kami? Ini loh kadang-kadang orang Kristen ini udahlah nggak tahu sok tahu pula. Sejak kapan kami itu ibadah itu supaya Tuhan kami menjadi Tuhan? Tidak. Ibadah itu adalah hal yang harus kami lakukan mengikuti perintah Tuhan yang kebaikannya untuk kami. Ketika aku sholat, Allahu Akbar, kebaikannya kepadaku. Ketika aku memuji Allah, aku dapat pahala. Ketika aku sujud, aku memuji Tuhanku. Tanpa sujud pun Tuhanku tetap Tuhan. Tuhanku tidak membutuhkan sujudku itu, karena sujud itu aku yang butuhkan. Karena nanti ketika aku sujud, aku diberikan pahala oleh Tuhanku. Kau pahami esensi ibadah? Nah, tapi kemudian ketika kau komplain, kenapa waktu tahiyat akhir kalian mendoakan Nabi Muhammad kepada Allah? Ya, ntar aku kasih data kau ya. Ku jawab tadi, apa masalah kami mendoakan Nabi Muhammad? Kenapa bermasalah? Kau bilang, dia kan manusia suci. Betul. Tapi Allah kami sudah katakan, kalau kami bersalawat kepada Nabi kami mendapat syafaat. Kan sudah ku jelaskan samamu. Kau kan tidak terima. Makanya ku tanya balik, kalau kau nggak terima Nabi kami didoakan, kenapa kau terima Tuhan kau didoakan? Bapak-bapaknya pun didoakan. Itu pun di surga lagi didoakan. Makanya aku bilang kalian tuh standar janda. Giliran Nabi kami didoakan kalian ribut, tapi Tuhan kalian didoakan itu, bapaknya pun didoakan. Nah, ini agak lain kalian ku tengok. Ini yang ku maksud, logika kalian ini logika terbalik. Tuhan kalian didoakan di surga nggak apa-apa. Jawab itu ayat itu, jangan kau kabur. Wahyu 7 sama 10. Kau jelaskan itu sama aku. Kau jelaskan itu. Kak, begini. Nggak pakai begini. Salawat dengan Jelaskan, jangan begini-begini salawat aja. dengan sholat itu berbeda. Aku nggak bilang sholawat dan salat itu sama loh hantu. Yang kutanyakan adalah Iya. ketika kau Enggak, komplain kakak bilang kepadaku, kan, kakak bilang tadi. jangan berarti, kau lari-lari. Kok kau lari-lari nih? Kok lari kau dari topik. topik? Pertanyaanmu apa tadi? Kakak lari. Kenapa Nabi Muhammad kami doakan ketika sholat? Enggak, pertanyaan saya tadi pertama kan, lihat, sholat itu dari Muhammad atau dari Tuhan? Kakak bilang dari Tuhan. Oke. Dari Allah, perintah Allah. Oke, di situ.
Ya kan, clear, istriku clear kan. Habis itu saya tanya, coba kakak baca arti at-tahiyatul. Masa Ya udah, kalau memang dari Tuhan, masa Tuhan meminta kita supaya kita meminta lagi keluarga Muhammad seperti keluarga Nabi Ibrahim? Ya, apa Kan masalah? Masa Tuhan Apa menyuruh masalah? kita lagi? Ya, apa masalah? Kau bilang kan masa. Berarti kau kan aneh melihat Tuhan menyuruh kami mendoakan Nabi kami kan? Kan ku jawab tadi. Enggak, kalau dari Tuhan sebenarnya tidak menyuruh kita untuk mendoakan Muhammad Tuhan lagi, itu karena Muhammad nyuruh itu paling kami suci. sholat. Loh, siapa bilang? Siapa bilang? Ah, ini kalian nih Kristen-Kristen yang nggak pernah baca Bible. Berat memang Kristen Ini ini. aku jawab nih. Kau Tuhan bukan? Kau Tuhan? Bukan? Oke, di mana tertulis dalam kitabmu bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh untuk mendoakan orang lain? Kau ingin kutunjukkan Hah? dalam kitabmu? Tuhan kau sendiri Berarti didoakan. kakak ini nggak pahami. Memang Sholat Kristen ini ini kan sakral. capek kita. Dia Sholat ada, ini kau sakral. tau nggak? Bentar dulu, sebentar dulu. Enggak. Bentar dulu, ini Sholat lucu nih ini orang kita. sakral. Bentar. Nggak, jangan kau jelaskan sholat atau sholat. Kau ini gini ya, kau Kristen. Kau menyimpulkan sendiri definisi. Definisi bobrokmu kau lempar ke aku, kau harap aku menjawab sesuai dengan keinginanmu. Aku sudah jelaskan, sholat itu ibadah, perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kami. Dan di dalam waktu sholat itu kami diperintahkan untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW, bahkan mendoakan keturunan-keturunan para al-anbiya seperti Nabi Ibrahim. Kau bilang itu bermasalah. Masa Tuhan nyuruh kita sholat? Kan Tuhan itu yang nyuruh kita sholat, betul. Masa Tuhan menyuruh kita mendoakan Nabi Muhammad? Masalahnya apa? Kan dia orang suci. Ya masalahnya apa? Sudah ku jawab. Kami mendoakan Nabi Muhammad bukan supaya Nabi Muhammad selamat, karena dia sudah dijamin. Tapi ketika kami mendoakan Nabi Muhammad, Allah menjanjikan kami dapat syafaat. Telinga kau, ku bilang kenapa kemasukan monyet? Karena udah 4 kali aku menjelaskan dengan detail. Lalu kau bilang lari-lari. Apa yang lari-lari? Aku memiroring. Kau keberatan kami mendoakan Nabi, tapi kau menerima kitab kau tertulis Tuhan kau yang Bapak itu didoakan. Kan agak ODGJ kau. Tuhan kau ini loh yang kita tanya, kok Tuhan didoakan ini? Keselamatanlah bagi Allah. Lah, nggak selamat Tuhanmu. Keselamatanlah bagi Allah dan anak domba. Emang Tuhanmu nggak selamat? Sampai kau percaya bahwa tertulis nanti orang-orang di surga berteriak-teriak kepada Tuhan kau mengatakan selamat. Ini kan penampakan di surga nanti nih dalam kitab Wahyu pasal 7 nomor 10 ini. Dan penampakan di surga ini terdengar suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Dalam konteks ayat ini, penulis kitab Wahyu menceritakan suasana surga nanti adalah ada orang berteriak-teriak, keselamatan bagi Tuhan. Nggak selamat Tuhan kau sehingga didoakan. Kan itu, kalau Nabi kami ini, kami meminta keselamatan bagi dia, itu bukan keselamatan artinya dia tidak selamat, tapi kami menyampaikan salam kepada beliau. Kami menyampaikan salam. Salam yang kami sampaikan, kami mengkoneksikan diri dengannya. Karena kami nggak pernah ketemu dia. Inilah kalian karisteng yang sebenarnya pertanyaanmu itu mencoba untuk menyerang kami. Masalahnya pertahanan Islam terlalu kuat, kawan. Ketika kalian menghujat agama Islam, membelokkan tentang Islam, Biblemu berdiri di hadapan kami untuk membuat babak belur mukamu. Kita Turun dia jawab. sendiri kayaknya itu. Iya, karena malu Bang Azam. Waduh, ketahuan nih gue, Tuhan gue ternyata didoakan, mak bapaknya Oke, pun kita didoakan. naikkan lagi yang lain ya. Malu dia sekeluarga dan segereja. Udah aku bilang kayak gitu. Kita naikkan lagi atau gimana? Naikkan Bang, Pak. Kita naikkan aja Bang sampai mereka Kita naikkan lagi ya, Munir ya. punah kalau perlu. Sampai mereka punah kita jawab. Oke, siap. Suci kok matilah, Tuhan kau aja pernah mati kok. Lucu kalian ya. Aku lucu deh kalian loh. Kalau kalian menolak orang suci mati, berarti Abraham nggak suci. Oke. Mama Tuhan kalian berarti nggak suci. Aduh, mak ngeri kali orang Kristen ya. Tuhannya aja percaya dia mati 3 hari. Ada aja orang Kristen nih. Oke, silakan Bang. Ya Me. Selamat Selamat siang. Selamat apa Bang? Astagfirullah.
siang bang, saya lihat jam bang. Ya, Karena saya mau selamat tanya, siang Bang mujizat Nyame. Agamanya apa Bang? yang Biar kemarin kita tahu tidak nih Bang. Kristen, Kristen Ya, bang. ya, Kristen di sini bertanya tentang agama Islam ya Bang, karena kalau menjelaskan agama kalian, Ya. aku lebih paham, takutnya nanti malu kalian nanti. Ya, silakan. Jadi sini saya mau tanya yang kemarin tidak dijawab oleh Abang Asam. Mungkin bukan Bang Azam Nah, nggak mau kan- jawab, tapi mungkin kalian nggak dengar karena kebanyakan kalian telinganya kemasukan monyet ku tengok. Orang menjawab kalian nggak terima. Silakan Oke. tanya Uni Rifa aja bang, mungkin saya akan Iya, lagian nyumbang kalian lucu poin loh. baru, Kalian sehingga bertanya saya tapi nggak tahu. jawabannya kan ini Bang Azam. Mereka ini kan ingin bertanya tapi jawabannya pengen seperti yang mereka mau. Dikiranya otak kita sama kayak mereka. Jadi lucu orang Itulah Kristen ini. makanya loh. saya nggak jawab gitu. Silakan Uni aja yang tahu itu. Ya, Silakan silakan bang, tanya silakan ke Uni. Nyami, silakan Nyami. Eh, kan umat Muslim menyembah Muhammad, betul Siapa kan? bilang? Siapa bilang? Kau jangan mentang-mentang nyembah manusia berkelamin dan berkulut dan bersunat, kau suruh-suruh kami pula nyembah manusia. Nggak malu kau sendiri menyembah manusia bang? Janganlah kayak gitu. Mentang-mentang kau sama Edis nyembah manusia berkelamin, kau paksa pula kami harus sama kayak kau. Cukup kau aja lah. Jangan ngajak-ngajak kami bang. Tuhan kami itu laisa kami syai'un. Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Oke. Kok aneh kalian ini? Kalau kalian malu nyembah manusia, ya bertobat kalian. Jangan ajak-ajak kami ikut-ikut kalian. Maksa kali kalian ini biar sama kalian ya sama kami ya. Enggak mau kami sama-sama kayak kalian. Cukup kalian aja nyembah manusia bertulang punggung Oke. itu. Enggak mau aku. Oke, kalau Muhammad suci, kenapa dia punya istri 11? Bahkan Tunggu. Gini loh, aku tanya bahkan dulu. bahkan Aku tanya. manusia Sejak biasa kapan? pun tidak punya istri sebanyak itu. Jarang Kenapa punya istri kau sebanyak bentar? itu. Kau mempertanyakan Nabi Muhammad punya istri. Kau tahu nggak Tuhan kau ngambil bini orang dikasih kepada Nabi di Kristen? 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Walah. Kau baca kitab itu. Ini aku tunjuk kau datanya ya. Ah, ini baru aneh. Ini baru kau harus Walah. pertanyakan ini. Iya, kalau nabiku tidak ada istilah nabi itu Aduh, suci. aduh. Tidak. Iya, bentar dulu. Jangan kau lari adu kau belum kau apa-apain dah adu kau. Nah, ya, kau belajar ini, Santai belajar aja. baik-baik ya. Aku Santai santai. aja ya. Aku perempuan tuh harus tegas, nggak boleh kelemar-kelemar kalau ngomong. Birahi kau Siap. nanti ya. Kau baca dalam 2 Samuel, ya, aku harus tegas kalau bicara. 2 Samuel pasal 12 nomor 8, justru aku tanya sama kau, kenapa Tuhan kau ngambil bini orang lalu diberikan kepada Nabi Daud? Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi. Bahkan Tuhan kau bilang, kalau seandainya ini belum cukup, ditambah lagi. Ini satu ayat nih Tuhan kau nih ya. Yang kedua, dalam Hosea pasal 1 nomor 2, kau tengok. Hosea disuruh bersundal menghasilkan anak-anak sundal. Suci perbuatan Nabi itu. Itu Nabi Hosea di kitabmu Nabi loh. Kau tahu Yesaya dalam pasal 20 nomor 30, Yesaya 20 30, Yesaya pasal 20 nomor 3, Yesaya disuruh berbugil ria 4 tahun, 3 tahun. Kau tanya itu kenapa nabi-nabimu kok cabul semua? Coba tunjukkan ayatnya, Pak. Oke, kutunjukkan ayatnya. Ini baru ini kita bahas nih, kenapa kok nabi di Kristen banyak yang cabul? Tuhannya lagi yang suruh. Ya. Jadi kalau nabi kami nggak cabul karena dia menikah, bukan bersundal. Nah, telah kuberikan. Nah, kau tengok ini ya, baca dari ketujuhnya. Kau baca semuanya nih. Setelah kuberikan isi itu. Bentar dulu, kau baca dari ketujuhnya bang. Ini baru kau tanya ini. Kau tanya sama orang Yahudi, kayak mana cara menjelaskan ini? Kok Tuhan kita kayak gini kelakuannya ya? Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan. Nah, kau baca ini ya, beginilah firman Tuhan. Berarti yang kau bacakan ini firman Tuhan nih. Apa firman Tuhannya? Kau tengok titik 2 ini. Beritakan bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia titik 2 ini kutipan nih. Ya. Kau baca nih. Di sini ini huruf besar nih, berarti menuju ke Tuhan nih. Ya. Tahukah itu bang? Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Diapain di pangku-pangku bini orang? Kan dia memberikan. Nah iya, berarti Tuhan kau yang mengambil bini orang lalu dikasihkan ke Daud. Coba Bermoral iya. itu. Baca Bermoral itu. selengkapnya. Baca dari bawah Tahu sampai lah, aku atas. pula mungkin. yang kau suruh baca. Kau lah sebagai Kristen baca, aku pula Dari- suruh baca satu perikop. Ada Lucu kali jawabannya orang situ, Kristen. Bang. Ya kau Biar yang nyambung, jawab. Bang. Ya kau, bukan Biar abang, nyambung. uni aku, perempuan aku, nggak berjenggot aku, nggak tengok aku berjenggot. Membedakan laki-laki perempuan aja nggak bisa kau. Kan sama ada Bang Asam lagi. Karena aku yang ngomong, bukan Bang Azam. Nah, inilah kau bang. Ya. Udah, sekarang Jadi- gini aja deh. Kau aja yang baca satu perikop, kau jelaskan sama aku. Jangan aku pula yang kau suruh baca satu perikop, terus kau minta pula aku menjelaskan. Lucu kalian ini Kristen loh. Kecuali kau anggap aku pendetamu. Coba kau baca satu perikop, kau jelaskan sama aku. Kenapa bini? Itu Tuhan yang ngambil bini orang tuh Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kau jawab dulu itu.
kalau mau dapat jawaban jangan setengah-setengah, harus baca dari atas sampai bawah Aku biar dapat dengar kau jawabannya. menjelaskan. Kau Kristen atau aku yang Kristen? Saya Yaudah, kau yang jelaskan sama aku. Aku pengen tahu. Itu apa maksud ayat Kan- itu? Kenapa di situ Tuhan berfirman mengambil bini orang dan diberikan ke orang lain? Silakan kau jelaskan, Bang. Aku kasih kau Kan- kesempatan maksimal 2 menit. Silakan. kan kau yang mau tahu, jadi harus baca biar tahu jawabannya. Kalau aku jangankan cuman ayat itu, dari kitab Kejadian sama Wahyu udah aku baca. Walaupun ku baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak berubah ayat itu, tetap begitu bunyinya. Beginilah firman Tuhan, akulah yang mengurapi, telah kuberikan. Nggak hilang kata telah kuberikan itu, tetap standby di Maksudnya- situ. Itu kan setengah aja. Coba baca semua dari kitab Kok selanjutnya, ayat aku selanjutnya juga pula baca. yang harus menjelaskan samamu ya Me? Kau giliran nabiku kau bilang nggak suci. Kenapa nabi sekalian suci tapi kau punya bini bana? Sementara Tuhan kau nyuruh Samuel siapa si Daud itu diambil bini orang, Tuhan kau punya kerjaan. Si Hosea disuruh bersundal, Tuhan kau punya kerjaan. Bahkan si Daud nggak dihabisi nyawanya walaupun telah menjinai bini orang. Makanya itu yang kutanyakan, Daud itu nabi. Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29 sampai 30, Daud adalah nabi. Kau baca itu baik-baik. Berarti yang cabul nabi mana? Nabiku atau nabimu? Silakan jelaskan bang. Abang sudah malu jadi Kristen atau belum bang? Bagaimana abang ini nggak mau menjelaskan? Maksudnya- Silakan bang. Kalau mau tahu jawabannya selengkapnya harus Nggak baca perlu lah ayat aku sama berikutnya. kalau kau gitu Atau kau saya mampu turunkan ini, menjelaskan Bang. Gimana, kitabku. Bang? Abang ini cuma Nggak nanya, mampu Bang. dia Ini bang, saya nggak turunkan mampu ya. dia, nggak mampu dia bang Azam Kan- menjelaskan kitabnya. kan- Dia cuma bisa mengkritisi kan mau tapi nggak ngerti tahu. kitabnya. Bukan kalau mau tahu. kalau kau suruh aku ingin tahu, aku sudah tahu isi kitabmu. Aku tahu bagaimana cara memahaminya dalam konsep Yahudi pun aku tahu, ya. Tapi Ya. aku ingin kau sadar, ketika kau mengkoreksi nabi kami yang punya istri banyak, kau bilang nabi kami tidak suci, justru yang harus kau pikirkan itu kitabmu. Kenapa Tuhanmu ngambil bini orang diberikan kepada Nabi Daud? Bukankah Daud nabi dalam kitabmu? Kisah Para Rasul pasal kedua 28 sampai 30. Kau baca baik-baik ayat itu. Nah, kau kritisi nabi kami tapi kau nabimu bobrok akhlaknya. Kan lucu kau kalau gitu. Sebaiknya sebagai Kristen kau pelajari kitabmu lalu kritisi kepada pendeta-pendeta, tolong ganti ayat ini. Aku nggak mau punya nabi Aduh bobrok akhlaknya. bang. Aduh. Gimana bang? Siap menjelaskan atau saya turunkan bang? Kita ganti pemain. Begini bang, Begini. Maksudnya Aduh. kalau mau tahu coba dibaca selanjutnya lagi. Gak usah kau Mungkin- ajarkan aku membaca. Sudah ku bilang dari kitab Kejadian sampai Wahyu sudah puas ku baca. Bahkan aku sudah memiliki tafsiran-tafsiran menurut pemahaman agamamu. Gak perlu kau ajarkan aku cara ingin tahu loh. Aku mahasiswi, ya. Berarti Yang abang nggak ingin sanggup nih? Jawab bang. Mm. Sanggup apa enggak bang? Iya. Ya, aku jawab dulu ya Maksudnya- tentang Nabi Muhammad. Diam ya, Me. Diam ya, Me. Ku jawab. Diam kau standby, tutup mic-mu. Gak ada kemampuan menjawab. Makanya blunder orang kayak gini blunder dia. Sudah moderator undi tuh, undi aja langsung. Ya, oke. mute dia, Diam ya, sudah. Me ya. Diam ya, diam. Umat Islam, saya fokus ke umat Islam. Dengarkan saudara kita Kristen ini bertanya, kalau memang nabimu suci, kenapa punya istri lebih dari satu atau punya istri 11? Inilah kenapa saya katakan paradigma orang Kristen dengan paradigma kita sebagai Islam itu berbeda. Bang Azam di mute dulu soalnya ada noise. Nah, di Kristen seolah-olah si Yame mengatakan laki-laki suci itu tidak boleh punya istri lebih dari satu. Itu menurut argumentasi si Yame seharusnya loh ya. Maka di sini kita tolak, tidak ada istilah laki-laki itu kalau menikah lebih dari satu maka menghilangkan kesuciannya. Kenapa? Abraham poligami, Yakub poligami, Daud poligami. Apakah mereka manusia yang tidak suci? Kalau orang Kristen mengatakan mereka tidak suci, kita terima dulu teman-teman. Tapi masalahnya kan mereka nabi. Daud nabi, Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28 sampai 30. Ibrahim itu nabi, Tuhan sendiri yang bilang dalam kitab mereka di Kejadian. Kembalikanlah istri orang itu sebab orang itu adalah nabi. Maka kalau seandainya orang Kristen punya parameter nabi harus suci, buka dulu kacamatamu itu. Buka kacamata kudamu itu, kau tengok kitabmu. Di kitabmu nabinya bobrok semua. Bahkan itu Tuhan yang suruh. Contoh. Makanya aku pernah bertanya kepada orang Kristen, apa perbedaan nabi dengan manusia laknat di kitab kalian, braderku? Kenapa begitu? Karena nabi di kitab kalian kok kelakuannya laknat. Bahkan Tuhan yang suruh. Hosea disuruh menghasilkan anak-anak sundal, Hosea 1 nomor 2. Yesaya 20 nomor 3 disuruh berbugil ria, nggak pakai celana dalam kemana-mana. Kemudian Yakub bukan nabi mungkin di agama kalian, tapi tokoh besar di agama kalian. Poligami, istrinya Lea, Rahel, Zilpa dan juga Bilha.
Kemudian siapa lagi? Banyak orang-orang tokoh Yehuda itu, tokoh kitab kalian, nenek moyang Tuhan kalian itu. Nenek moyang kalian itu bersundal dengan menantunya itu. Maka di kitab kalian, tokoh-tokoh kitab kalian yang adalah nenek moyang Tuhan kalian kelakuannya kayak Dajjal. Digambarkan oleh kitab kalian. Kenapa anda ngurusin itu? Nabi kami nggak ada mengatakan menikah itu menghilangkan kesucian. Tidak ada dalam Islam. Ketika kau menikah lebih dari satu, maka kau kehilangan kesucian. Jangan kau samakan dengan Tuhanmu. Ya, sorry nih. Kalau kau bilang Tuhanmu jomblo, itu masih spekulasi. Karena kau cuma tahu hidup Tuhanmu cuma 3 tahun. Ada 18 tahun kehidupan Tuhanmu yang tidak terdokumentasi. Maka probabilitas dia menikah pun masih ada 50-50. Tidak ada yang boleh mengatakan dia tidak menikah, tidak ada yang boleh mengatakan dia menikah, karena kita tidak tahu kehidupannya selama 18 tahun. Nabi yang porno justru ada di kitabmu. Nabi tidak pakai celana dalam, ada. Nabi yang disuruh menghasilkan anak sundal, ada. Nabi yang ngambil bini orang, ada di kitabmu semua itu. Hosea Nabi, ya. Betul, Hosea itu nabi di kitab mereka itu, diakui oleh orang Yahudi dan mereka pun mengakui itu. Yesaya itu nabi di kitab mereka itu. Makanya kitab Nevi'im, kitab nabi-nabi. Oke, Itu. begini. Sekarang saya mau tanya lagi yang kemarin tidak dijawab. Tunggu dulu, sebentar. Tadi pertanyaanmu itu sudah clear belum? Mau kau belajar tentang kitabmu? Hah? Nggak mau kau belajar kitabmu? Tadi kan saya kau bilang. mengkritisi nabiku, tapi kau nggak masalah dengan nabi-nabi di kitabmu yang kayak gitu. Nggak masalah itu nabi-nabi begitu di kitabmu. Tadi kan saya Yang bilang disuruh- kalau mau jawab dapat Ya jawaban. udahlah bilang harus aja aku nggak baca paham ayat gitu. selanjutnya. Nggak usah kau ajarkan aku cara membaca. Sebelum kau Walah. pegang kitabmu, aku udah lebih dulu baca kitabmu loh. Dari Kejadian sampai Wahyu. Maksudnya dari tadi tuh kalau mau dapat jawabannya harus baca ke bawah lagi. Begitu. Aku paham konteks ini, aku ceritakan samamu konteks ayat itu tanpa aku baca nih ya. Tanpa aku tengok literasi ini aku jelaskan samamu. Kau tahu nggak konteks ayat itu cerita tentang apa? Konteks ayat itu bercerita tentang ya, salah satu nabi Tuhan datang menjumpai Daud. Namanya Samuel, makanya tertulis di kitab Samuel. Kau tahu? Si Samuel pula. Kau belum terangkat kan? Yang mana, Dek? Belum, potong ini. Maaf dulu, bentar ya. Potong aja. 50. Sudah. Berapa kau beli? Ini bayar utang. Berutang apa? Pisang. Oh iya, 10.000 kan? Yo. Sini 10.000-nya. Ya nanti Ya, nanti kasih 10.000 ya. Ikan vegetarian. Iya, siap. Ya. Nah, jadi kalau kau pengen tahu, dalam kitab Samuel ini seorang bernama Nathan mendatangi, ya. Ya, jadi kau harus tahu nih, konteks ayat ini tanpa aku baca konteksnya yang dituliskan perikop ayatnya pun aku sudah kuasai dari kayak mana cerita ini. Bagaimana cerita tentang ini si Daud yang ngambil bini orang tuh Tuhan marah. Tuhan mengutus manusia untuk mendatangi Daud. Kau paham itu? Jadi jangan kau ajarkan aku konteks ayat ini. Kalau ku ceritakan samamu, malu kau nanti. Kayak mana Tuhanmu itu berlaku tidak adil. Giliran nenek moyangnya dibiarkan berzina. Kau tahu nggak, keji sekali nih. Nah, jadi seandainya kau menyuruhku memahami kitab ini dengan membaca satu perikop, jangan kau suruh udah kulakukan itu. Aku udah paham ini konteksnya ini. Kau tahu, Tuhannya orang Israel itu menyuruh Nathan bicara kepada Daud karena dia ngambil bini orang namanya Betseba, bini si Uria. Lalu kemudian setelah diihi-ihi Betseba itu, bunting dia kemudian, si Uria diutus kemudian perang sampai meninggoy. Tahu kau itu? Maka waktu si David ya, bukan Nabi Daud ya, kami nggak percaya Nabi Daud begitu, meniduri bini orang ini setelah hamil bunting ya, baru Tuhanmu sadar, diutusnya si Nathan bicara menasihati si Daud itu dengan satir, engkaulah orang itu, padahal engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan. Sebelum si David ini mengambil bini orang Yame, Tuhan kau sudah kasih bini orang ke dia, bini si Saul, karena dia mengalahkan Saul, raja Israel, dikalahkan sama Daud. Sebelum dia ngambil Betseba, kata Tuhanmu, telah kuberikan istri-istri rumah Tuhanmu dan istri-istrinya. Kalau kau mau tambah, ku tambah lagi. Kenapa ambil bini orang lagi? Itu maksudnya. Tahu kau? Jadi kalau Daud itu minta izin sama Tuhan buat ngambil bini orang, diizinkan. Masalahnya Daud ngambil nggak ngizin-ngizin nih. Aku nggak tahu Tuhan kau lagi tidur di perahu, aku nggak tahu nih kenapa. Kok tiba-tiba terkejut dia, marah dia ke Daud setelah ngambil bini orang. Mungkin dia ketiduran mungkin.
Nah, nggak dengar dulu Oke. nih. Tapi kau suruh aku jelaskan Oke, pelan-pelan. paham nggak bang? Oke, paham Ini aku nggak? jelaskan perikop ayat ini. Siapapun orang Kristen boleh membantah aku di pengadilan kalau seandainya kalian bilang aku memperintir. Ini berdasarkan perikop ayat ini loh. Nah, lalu kemudian si Nathan memperingatkan si Daud. Nah, si Daud sadar, wah aku telah salah. Tapi kau tahu nggak? Ketika si Daud telah membuat anak hasil zina, Tuhanmu nggak menghukum Daud. Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10, barang siapa yang berzina dengan istri orang itu harus mati. Tapi mungkin karena ini nenek moyang Tuhan, dibiarkan sama Tuhan. Yang dihabisi siapa? Tahu kau? Anak hasil zinanya itu yang menanggung, ditulahi sama Tuhanmu selama seminggu. Daudnya nggak masalah. Bahkan Daudnya nikah sama Batseba loh. Lahir anaknya Salomo dan Tuhan berkenan kepada Salomo ini. Tahu kau? Dan itu nenek moyang Tuhanmu juga. Agak lain memang Tuhan ini. Tahu itu kisahnya. Nah, setelah itu bahkan Tuhan mengatakan, karena kau telah melakukannya terang-terangan dengan mengambil istri orang, aku ambil bini-binimu diberikan kepada keluargamu, lalu ditiduri di depan. Oke, Bang Asam. Selamat sore, Bang Asam. Oke, di report ternyata saudara-saudara. Bang, Teman-teman, kemarin kan tap belum layar dijawab. teman-teman. Tap layar teman-teman. Tap layar teman-teman. Aduh. Saya mau tanya, Bang. Kan kemarin diturunkan kan sebelum menjawab, Bang. Ya, ada apa itu, Jadi saya bang? mau Tap layar teman-teman. Ya, Tap saya mau layar. bertanya. Waduh. Saya mau bertanya, Bang. Tap layar sebelum kita Maksudnya- terjun bebas ini, bang. Aduh. Tap layar teman-teman. Ya, silakan bang. Tap layar teman-teman. Tap layar. Bang, bukan TPR, Bang. Maksudnya kemarin yang tidak dijawab yang saya mau tanya, Bang. Apa itu? Silakan bang. Masa Saya Tuhan abang di sini, ingat dulu ya bang ya. Saya Tuhan abang. Tap layar teman-teman ibu. Silakan. Oke, mujizat apa yang Silakan, dilakukan Bang. oleh Muhammad untuk umatnya? Mujizat apa yang dilakukan oleh Muhammad untuk umatnya di dunia sekarang? Yang penjelasan Yang kemarin sekarang tidak ini. jelas bang ya. Tidak, yang sekarang. Bang. Halo, Bang Azam? Halo, Uni Riva bagaimana? Ya, aman. Saya punya 1000 akun untuk membantah syubhat. Tenang aja Bang Azam, nggak usah khawatir. Oke, kita besarkan Riva lagi ya. Teman-teman di tap-tap layarnya ya, di love orang guys, biar kita nggak rungkat guys. Karena penting ini, kalau kita rungkat sayang nih, kita harus menginjili nih ya. Beritakan kabar baik, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Bentar Bang Yame, soalnya Bang Yame diskusi sama saya, tapi ternyata agamanya sendiri nggak ngerti. Giliran kritik ke agama orang, tapi agama beda. Saya kritis ke agama orang, saya ngerti, bisa jawab agama saya. Setiap apa yang saya tanyakan ke orang lain, saya harus punya jawabannya dulu. Itu saya, ya. Dan pengetahuan saya tentu terbatas, ya. Tentu berbeda dengan para ulama. Nah, jadi kalian, ketika kalian ingin mengajarkan saya bagaimana memahami kitab kalian, sebelum kalian suruh, saya sudah baca kitab kalian itu. Ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mau cerita apa kalian? Cerita Ohola Oholiba? Mau cerita tentang Samson kalian? Mau aku ceritakan? Aku bisa ceritakan. Bahkan mau aku ceritakan tentang Rahab. Mau aku ceritakan tentang Esther. Nggak usah kalian suruh-suruh aku. Aku ceritakan tentang kejadian di kitab kalian itu, tentang Yehuda, tentang Onan yang tembak luar terus dihabisi sama Tuhan. Bisa aku ceritakan itu tentang Uzza yang dihabisi Tuhan karena pegang tabut, tentang si Arhan. Nggak usah kalian suruh aku. Bacalah kalau kau pengen tahu. Sudah dulu. Makanya aku belajar ini karenanya aku bisa jawab. Ya, jadi kita naikkan lagi ya Uni ya. Naik. Yang tadi atau pemain baru? Jangan si Kalau Yame, yang Yame gitu-gitu- belum selesai. Yame belum selesai tuh, kasihan kita. Oke. Mimpi dia nanti. Ah, itu dia. Apa Bang Yame? Di tap layar teman-teman. Aduh. 57 orang lo minta naik lo. Ya. Ini Satu-satu moderator tuh. juga Uni bukan ya? Iya, moderator di akun 1. Tenang aja, biar saya bantu di sini. Ya, Bang Yame, satu-satu kami naikkan ya. Kami nggak mau ribut kayak pasar ya. Nanti Bang Azam mau menjawab, mau menimpali langsung bilang ya Bang, biar kita saling Iya, melengkapi. betul. Wa ummatukum ummatan wahid, itu kami. Silakan Bang Yame, pertanyaan selanjutnya. Jadi saya mau tanya begini. Tentang pertanyaan kemarin yang belum kelar. Oke. Apa itu? Mungkin Bang Asam tidak bisa jawab, jadi saya berikan. Iya, tidak bisa Bang saya, Azam Bang. tuh bukan nggak bisa jawab. Terkadang Bang Azam itu dia seorang Muslim.
Muslim itu terkadang nggak boleh buang-buang energi untuk hal nggak penting. Karena kalian kadang pengen jawabannya sesuai yang kalian mau. Imam Syafi'i ajarkan kami begitu. Lanjut. Nggak gini Uni, saya jelaskan ya. Dia kemarin kan nanya Uni, apa kontribusi Muhammad untuk umatnya? Maksudnya mukjizat-mukjizat gitu yang kayak kesaktian-kesaktian gitu yang diminta Uni. Saya kan tunjukkan pada suatu saat terjadilah perang Khandaq dan para sahabat sudah kelaparan. Kemudian pada saat itu tersedia satu potong roti. Kemudian karena Nabi Muhammad SAW telah menyentuh roti itu, yang semestinya roti tersebut dapat dimakan oleh satu orang, dapat dimakan oleh 1.500 orang. Dia ketawain saya cerita itu. Ya udah saya turunkan, nggak penting kan dia nanya yang begitu-gitu. Berarti kau nggak Dia menghargai nanya orang gitu. menjawab. Berarti kau Saya nggak turunkan dia berarti kau naik ke gitu. sini itu bukan ingin tahu jawabannya, tapi kau ingin Iya. menghujat. Nggak ada harga. Yesus Apa juga kan nggak menghargai pernah. kau. Yesus juga kan pernah Saya turunkan melakukan lah. mukjizat. Berarti kau Ikan nggak dan roti. Tapi nggak ada maksudnya gini yang loh, kami nggak peduli, Bang. Kami tidak peduli dengan Tuhanmu. Kami nggak peduli itu. Nah sekarang kutanya samamu, yang kau maksud mukjizat sekarang ini, maksudmu Nabi Muhammad hadir sekarang terus bermukjizat maksudmu? Begini, pertanyaan saya dengar dulu Bang. Bang Asam. Ya Allah. Rifa yang menjawab. Rifa, saya mau Ya, tanya. tanya saja, biar ku jelaskan. Tapi kau diam nanti. Lanjut. Apakah ada mujizat yang dilakukan oleh Muhammad untuk umat-umatnya sekarang? Bukan Oke, masa Nabi. diam. Aku dengarkan aku bicara ya. Satu-satunya nabi yang mukjizatnya masih bisa dibuktikan sampai detik ini dan dilihat dengan mata kepala itu cuma Muhammad ibnu Abdullah loh. Tahu kau? Al-Quran yang dia bawa sampai detik ini terbukti secara ilmiah, tak terbantahkan. Sementara Tuhanmu ketika menghidupkan Lazarus, kutanya, apa manfaat Lazarus buat peradaban? Kenapa dia yang harus dihidupkan? Kenapa bukan Isaac Newton dihidupkan Tuhanmu kembali biar bermanfaat buat peradaban? Kenapa Lazarus? Apa guna Lazarus dihidupkan oleh Tuhanmu kembali? Kalau kita bicara manfaat nih, atau aku tanya gini lah, apa manfaat Tuhanmu buat peradaban 33 tahun hidup di dunia? Jawab. Maksudnya itu kan Tuhan menghidupkan Lazarus. Untuk itu apa? Karena Gunanya apa? itu karena umatnya. Dia sayang umatnya. Apa gunanya? Jadi, Makanya kapasitas Lazarus untuk peradaban apa? Kalau Al-Quran ada buat peradaban, kau tahu? Nih, aku pakai data nih ya. Nih, ini mukjizat Nabi Muhammad ini nih yang bisa dirasakan sampai sepanjang masa nih. Pertanyaan saya belum. Tadi kan udah apa mukjizat Nabi Muhammad yang bisa dirasakan sampai detik ini kan sudah ku jawab Al-Quran. Kau tolak ya silakan. Sekarang ku tanya balik. Tuhan kau mukjizat yang bisa dirasakan saat ini apa? Itu kan Al-Quran kan tulisan. Jadi saya mau tanya begini. Apa ini yang bilang Al-Quran tulisan itu siapa? Ini orang agak. Ini makanya kalau Kristen nggak tahu tuh jangan banyak omong lah, belajar lah. Tuhan begitu Bang. Memangnya Tuhanmu Bang, ada membuat mukjizat tahun 2025? Kan di video-video banyak mujizat Mana Tuhan yang menyembuhkan orang. coba kau tunjuk dulu. Coba kau tunjuk video yang mana mau kau bawa. Sabar. Hai mak jang. Sabar ya. Ini nih kalau dunia perdukunan digabung-gabung dengan keagamaan teman-teman nih, dunia persetanan Itulah, digabung sama makanya saya keagamaan nih. turunkan Jadi sih ya. kayak gini nih. Iya agak lain orang ini nih. Sabar, saya tunjukkan buktinya mujizat. Ya tunjukkan bukti Tuhanmu ya. Aku pengen nengok rambutnya panjang atau pendek. Pengen tahu aku Tuhanmu hadir kapan itu. Bisa di video Tuhanmu ya. Wah keren nih. Pengen minta tanda tangan aku. Pengen jumpa lo sama Tuhanmu lo. Kayak mana bentuknya yang asli ya? Sabar ya. Oh sabar aku demi nengok Tuhan kau hadir. Aku pengen kali sabar ya. 2 hari 2 malam aku tungguin ini. Yang penting kau tengokkan Tuhanmu di sini bermukjizat. Itu aja. Tolong tunjukkan video Tuhanmu sedang bermukjizat. Senang hati aku tuh. Aman. Sabar ya. Sabar aku 3 hari 3 malam ku tungguin kau bang. Tenang aja bang Azam, jangan berungkat 3 hari 3 malam ini. Kita lagi Tap layar ngomong. teman-teman, tap layar. Jangan teman-teman tinggalkan komal ini. Kita akan melihat ada Tuhan bermukjizat di tahun 2025 masuk video teman-teman ya. Sabar ya. Sabar aja nih, tadi udah aku bilang 3 hari 3 malam ku tungguin kok. 3 hari 3 malam ku tungguin ada Tuhan bermukjizat guys. Ini. Mana. Tuhan Yesus menyembuhkan wanita ini dari penyakit. Siapa itu yang bicara Yesus? 15 tahun. Ketika pendeta ini mendoakan. Apa ini? Woi. Apa ini di bawah? Gila, apa ini? Oh jadi yang berjas itu Tuhanmu?
Bukan. Jadi mana Tuhanmu? Ini kan mereka meminta penyembuhan dari Tuhan. Jadi ini Apa kau buktinya. ini loh? Oi, Sai Baba itu lebih hebat daripada pendetamu itu loh. Inilah kalau perdukunan di aduh. Ini nih kalau pendukung, aduh Mak Jang, Mak pikir Tuhan kau Inilah, bermukjizat. aduh, bangsa Indonesia, bangsa Ay Mak Indonesia. Jang, pantaslah kau Kristen bang. Ternyata kau percaya kayak gini-gini. Kau tahu nggak nih? Kutunjukkan sama kau literasi nih. Inilah orang-orang kayak kau ini kenapa tersesat nih ya? Itu semacam begini. Diam dulu. Kami nggak bodoh. Untung kami nggak bodoh ya. Untung kami nggak bodoh. Alhamdulillah. Ya, teman-teman perhatikan. Ya. Nih, kau tengok ini ya. Inilah kenapa kami nggak percaya dengan kayak gitu. Kenapa? Kau tengok kelakuan pendetamu. Ini nih, ya. Ini nih. Kau tengok ini berita ini nih. Geger terkuaknya kebohongan pendeta, hidupkan orang mati ya. Ngaku-ngaku mungkin kalau kau ada di sini kau udah nangis-nangis. Yesus, haleluya, hidup abang ini, tengok mukanya itu, hidup dia. Ternyata ini sebuah kebohongan. Inilah kami nggak percaya sama pendeta. Karena pendeta tuh banyak penipu. Bilangnya sembuh atau orang bayaran. Kau tahu banyak orang-orang cacat yang disuruh dibayar itu ada udah terkuak. Nah, kau bilang itu Tuhan kau yang sembuhkan. Apa bukti kalau itu Tuhan kau yang sembuhkan bukan iblis yang sembuhkan? Coba metode apa yang kau gunakan untuk menganalisa bahwa itu Tuhan kau yang sembuhkan bukan iblis? Dia Coba. berdoa kepada Tuhan. Meninggal Oke, dunia langsung. kau tengok nih data ya dalam kitab kau ya. Nabi palsu pun bermujizat nih ha. Asain kau. Nih, kau tengok di kitabmu. Nih orang-orang kayak gini nih dikasih data kitab sucinya nih. Ya, udah matikan itu. Udah nggak mau kami dengar itu. Ngapain itu ah? Nah, dengar ya. Kau baca dalam kitabmu Matius pasal 20. Diam. Dengar Dame. Nih, ini ilmu untuk kau nih, gratis ku berikan kau ya. Dalam Matius pasal 24 nomor 24 kau dengarkan baik-baik. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuhan kau mengajarkan kau sebagai orang Kristen untuk tidak meletakkan kebenaran itu kepada orang yang bisa bermukjizat, karena ternyata Tuhan kau mengajarkan nabi palsu pun bisa bermukjizat. Maka kau baca dalam Matius pasal 7 ya, nomor 21 kau baca ayat ini. Katanya kau Kristen tapi kau nggak mau ngikutin Yesus. Heran aku kok orang Islam lebih ngikutin Yesus ya. Matius pasal 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Kutanya samamu Yame, apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang diusir Yesus di sini? Ada 3 kriteria. Pertama, bernubuat menggunakan nama Yesus. Yang kedua, mengusir setan dengan nama Yesus. Yang ketiga, bermukjizat dengan nama Yesus. Ada tidak satu umat Islam yang bermukjizat, bernubuat menggunakan nama Yesus? Jawab. Kristen yang bernubuat mengusir setan dan bermukjizat menggunakan nama Yesus. Kata Yesus, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini orang-orang seperti Anda ini yang belajar ya kepada Yesus nih, bahwa Yesus bahkan mengatakan orang yang bermukjizat dengan namanya, mengusir setan dengan namanya, dan bahkan membuat sebuah hal-hal yang menarik demi namanya, itu dikatakan dia enyahlah. Tapi kalian justru mengatakan orang ini dari Yesus. Kutanya metode membedakan itu dari setan dan dari Yesus. Kalian jawabkan menggunakan nama Yesus. Sudah Yesus bilang, justru yang menggunakan namanya mengusir setan dan bermukjizat itu, kata Yesus, adalah kalian pembuat kejahatan. Kalau Yesus tinggal di dalam kita, setan tidak mampu mengganggu. Jadi Yesus dalam badanmu Jadi gitu? Tunggu. Kalau Yesus tinggal dalam kita, maksudmu Yesus menumpang dalam tubuhmu tinggal? Apa ini? Nggak ngerti aku maksudnya. Jadi kita percaya kepada Yesus. Percaya sebagai Kalau apa? kita Percaya sebagai apa? percaya sebagai juru selamat kita. Juru selamat itu Tuhan atau Mesias? Kalau Islam kan setan masuk dalam hidung, setiap kali Enggak, bersihkan. di dalam ayatmu, dalam kitab Selamat Ayub, dari itu. Tuhanmu dalam hidung.
Kalau kau bilang tuh setan dalam hidung kami, dalam kitabmu, dalam kitab Ayub, Tuhanmu dalam hidung. Kalau kita main tonjok-tonjokan, kau tonjok hidungku, kau tonjok setan. Kalau aku tonjok hidungmu, aku tonjok Tuhanmu loh. Begini. Tahu kau? Tampol kau kan? Kan dalam Kalau kami hidung. memang setan dalam lubang hidung, jangankan dalam hidung, setan dalam lubang dubur, dalam lubang hidung, dalam perut memang nggak apa-apa, karena setan mengalir dalam setiap darah kami. Masalahnya di kitabmu Tuhan dalam lubang hidungmu. Berantem kita nih. Ku tonjok hidungmu kena Tuhanmu itu. Ya habis kau. Ya sekarang ku tanya samamu. Jangan kau framing karena itu hanya akan menelanjangi agamamu. Kusarankan kau sekali lagi ya, aku tekankan sekali lagi. Jangan kau framing, nanti ku telanjangi agamamu. Aku paham isi kitabmu. Bahkan aku bisa tunjukkan datanya loh. Kalau kau nggak bisa tunjukkan data, aku bisa. Sekarang aku tanya samamu. Jangan begini dulu. Bagaimana metodemu membedakan pendeta sesat dengan pendeta benar? Kayak mana caranya? Silakan jawab. Bagaimana? Bagaimana caranya kau? Ini kayak gini nih. Udahlah telinga error, otak pantas lah otaknya error. Gini loh bang, aku nggak mau merendahkan kau loh bang, nggak boleh dalam Islam loh, kami zolim loh. Aku pengen kau tuh sadar sekarang ini juga. Ketika kau mengkritisi agama orang lain, itu hanya akan membuat kau segereja malu. Kenapa? Kubacakan kitab ayat kitabmu. Nih kutunjukkan. Kau nggak tahu kan ada Tuhan dalam lubang hidungmu dalam kitab Ayub? Nggak tahu kau tadi itu kan? Nah, sekarang ku tanya samamu. Dari mana kau tahu mana nabi palsu, mana nabi asli? Coba jawab. Ya, nabi palsu itu yang macam dia mengatasnamakan dia sebagai nabi begitu. Siapa yang bilang kayak gitu nabi palsu? Siapa yang ngajarin kau ciri-ciri nabi palsu seperti itu? Kok ini orang ngarang ini? Kau nggak memang katanya kau ngikut Yesus ya, tapi kau nggak ngikutin Yesus sama sekali ya. Kenapa kau membawa dasar-dasar nabi palsu bukan seperti ajaran Yesus? Kenapa kau nggak kembali ke Bible-mu loh? Apa kata Yesus tentang nabi palsu? Nabi palsu itu serigala berbulu domba, nyamar-nyamar pengikut Yesus. Nabi palsu itu adalah orang Farisi, karena Yesus mengatakan hati-hati dengan nabi Farisi. Nabi palsu itu mengajarkan apa yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Nabi palsu itu jelas-jelas mengatakan barang siapa yang tidak mengatakan bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus. Kami umat Islam percaya dia sebagai manusia, kalian kan percaya sebagai Tuhan, kalian antikristus. Jangan kalian ini orang yang menentang kitab suci kalian sendiri loh. Makanya kutanya samamu, dasar nabi palsu dalam kitabmu menurut Yesus apa? Kau bawakan ayatnya, jangan kau pula yang ngatur-ngatur nabi palsu kayak mana. Emang kau siapa? Menurut Yesus nabi palsu apa? Coba jawab, bawa ayatnya. Ah, ada aja orang Kristen nih. Itu malam jika setan bersarang dalam hidung kalian kan dalam Islam begitu. Gini. Daripada Tuhan yang bersarang dalam lubang hidung kau, aku lebih memilih setan, karena kalau setan ada di dalam hidungku bisa aku bersihin, hacin keluar dia. Kalau Tuhan yang tidur di dalam lubang hidungku, aku bersihin, terpental Tuhanmu. Begini. Aku jangan begini. Memang nggak ada Kalau malunya. Memang udah nggak ada malu orang ini. Kalau aku jadi kau dari tadi udah kabur aku loh, malu aku serius. Tapi kau memang nggak punya malu kayaknya. Kalau tidak mau setan dalam hidung kita bermalam dengan kita, datang kepada Yesus agar Yesus tinggal dalam. Tuhan kau aja digiring. Dis. Kayak mana? Tunggu. Aku tanya dulu. Setan takut nggak sama Yesus? Takut. Kalau gitu ngapain dia ikut waktu setan ngajak dia? Kau tahu Tuhanmu diuji sama iblis? Parah kali kau ini. Tuhan kau aja diuji sama iblis loh, diajak ikut loh Tuhanmu loh. Dia diuji. Kalau memang iblis itu takut sama Tuhan kau, nggak berani dia nguji Tuhan kau. Ini Tuhan kau aja ketuhanannya diuji sama iblis loh. Kau bilang pula Tuhanmu iblis takut sama Tuhanmu. Bahkan ditenteng Tuhan kau itu, diajak ke tempat tinggi, ikut pula Tuhanmu lagi. Dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh, yang aku bilang takut nggak iblis sama Tuhanmu? Kalau iblis takut, bahkan lebih hebat Umar ibnu Khattab daripada Tuhanmu loh. Umar ibnu Khattab menurut riwayat, dia kalau jalan di sebuah jalan, setan terkencing-kencing kabur loh. Jangankan menguji Umar loh, setan aja terkencing-kencing kabur melihat Umar saking takutnya. Tuhan kau didatangi sama iblis, diuji, diajak pula, diperintahkan pula menyembah dia lagi. Tuhan kau selambe aja muka tak berdosa. Kau bilang pula iblis takut sama Tuhan kau, ada aja kau nih. Tapi dia tidak terpengaruh dalam cobaan iblis. Bukan masalah nggak terpengaruh. Pertanyaanku, Tuhanmu ditakuti iblis nggak? Itu pertanyaanku. Iya. Ditakuti. Ya kalau ditakuti iblis, kenapa iblis malah ngajak-ngajak Tuhanmu dan Tuhanmu pergi? Nih aku tunjukkan kau ayatnya. Tunggu, Tuhan bersarang di lubang hidung, kasih dulu ayatnya ya. Ayub pasal 27 nomor 3 teman-teman.
selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Dalam lubang hidung kau ada Tuhan loh. Serius, takut aku loh. Nih Tuhanmu Baca lagi. nih. Kau Ya, bawa memang lagi, nggak dibaca bisa ke bahasa bawah Indonesia ini. Selama napasku masih ada padaku, aku pula aku suruh baca. Kau lah baca sendiri, kau Kristen. Lucu-lucunya orang ini loh. Kau ribet pula aku baca kitabmu. Mending aku Kan baca Al-Quran dapat pahala. Baca kitabmu nggak berpahala. Kau ngikut pula aku disuruh-suruh dia. Kau lah sendiri mengerti dan ngajari aku. Enak aja kau pula nyuruh-nyuruh aku. Ada-adanya orang Kristen kecuali berpahala baca kitabmu cuma berdosa. mencari kesalahan Kristen. Baca kitabmu itu banyak dosanya. Kenapa? Birahi kami, soalnya ada di situ. Kelamin kayak keledai, pancaran maninya kayak kuda. Ngeri lo, berdosa kami. Marilah kita memuaskan birahi. Suamiku tidak ada di rumah. Berdosa aku baca kitabmu itu. Jadi kotor otakku Mana itu? jadinya. Yang otakku yang bersih ini. Nggak tahu kau kan? Amsal pasal 7 nomor 18. Yeskiel pasal 23 nomor 20. Aduh. Kok Baca. bahaya Kalau kali baca dia nih. jangan. Jangan kau suruh aku baca kitab itu. Bahaya, aku lagi normal nih. Masa kau suruh aku baca tutorial janganlah, rusak mentalku nanti. Kau baca Al-Quran banyak pahala, aku tenang jiwaku. Ini baca Bible-mu. Kau aja baca sendiri di rumahmu sama binimu. Sudah kita kembali Kamu lagi baca, tentang jangan Tuhanmu yang. setengah-setengah. Kenapa aku yang kau suruh Kalau- baca? Kau lah yang baca. Kok lucu nih Oten nih? Karena itu ini Masa-maksa. nyambung. Karena kitab itu nyambung. Dia Apa baca. nyambung? Nggak Apa kayak nyambung? Al-Quran. Ya kau bacalah, bacakan, jelaskan sama aku. Kalau mau dapat jawaban harus baca dari atas sampai bawah, bukan satu Tuhan ayat kau saja. pernah nih, dengar ya, kau bilang Tuhanmu kan takut sama iblis, bantah kau. Matius pasal 4 nomor 1 sampai 11, percobaan di padang gurun. Nah, aku baca perikopnya itu. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, mana ada iblis takut sama Tuhanmu?" Iblis saja nguji-nguji Tuhanmu kok. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu. Ini nggak takut iblis sama Tuhanmu loh, brother. Malah diuji loh Tuhanmu sama iblis. Kau bilang pula iblis takut. Memang dibacakan Kalau nama Tuhan Yesus takut, terkencing-kencing. Kalau Tuhan takut, Kalau pasti dia Tuhanmu terjerumus takut nih, Tuhanmu dalam takut nih. perintah. Ada Yesus takut nih. Kau memang nggak pernah. Inilah Jangan orang dong. Kristen ini beruntung jumpa aku loh. Dapat kalian ilmu tentang kitab bukan? Kalian nggak pernah baca kitab kalian nih. Kau baca Lukas pasal 22 nomor 43 itu. Bahaya nih, udahlah Tuhan roh dalam lubang hidung, Tuhan dicoba iblis, Tuhanmu di ketakutan nih. Baca kitabmu itu. Jangan aku yang kau suruh baca kitabmu. Nggak perlu kau suruh, aku udah baca, udah malas aku. Ada ayat berapa? Tuhan kau takut. Lukas 23 nomor 24. Coba dibaca. Kau pula yang suruh aku baca. Memang nggak ada harga diri. Aduh, Nggak emang ini. jijik kalian baca Tak kitab malu kalian ya. abang ini. Bukan itu, bukan Begini. Lukas 20. Lucu kalian ini. Kitabnya sendiri pun nggak mau dia baca. Salah itu, bukan Lukas Kalau 23 Tuhan 24. takut, begini. Kalau Tuhan takut, itu mungkin dia sudah terjerumus dalam Kok mungkin ajakan iblis itu. Kau baca Lukas pasal Karena- 22 itu salah aku ayatnya tadi tuh. Lukas pasal 22. Berarti Tuhanmu pernah terjerumus sama iblis berarti karena dia ketakutan. Mak jang, ngeri kali abang ini loh. Itulah kau bang menyembah manusia. Jadi serba salah kau loh. Udah, ini kutunjukkan ayatnya lah. Capek kali aku sama abang ini loh. Berbui mulutku udah pindah-pindah ayat aku dari tadi loh bang. Kau pikir gampang apa buka-buka ayat? Kiranya enak kali buka-buka kitabnya mungkin ya. Dia yang malas buka kitabnya, aku yang ngajarin. Udah diajarin nggak pula dihargai nyawa di sini ya kan? Harusnya berterima kasih kau sama aku. Bentar dulu, mana ini? Bentar dulu ya, banyak peluh Tuhanmu itu karena ketakutan. Injil 22 nomor 43. Nah ini nih. Ada-adanya lah kalian. Kitab kalian nggak pernah kalian baca. Baca apa? Nah, baca kitab ini. Nih ya. Kau tengok ini. Lagian kenapa kau kaget Tuhan takut? Tuhan mau mati aja kau percaya? Aneh kau ini bang. Nih ya. Kau baca nih bang. Tuhan Lukas mati dan Tuhan bangkit lagi.
Aku juga nanti mati bangkit lagi. Daripada Apa hebatnya Muhammad Tuhanmu? mati dalam kubur kalian. Nabi Muhammad nanti bangkit lagi dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa. Tuhan kau bangkit gunanya apa? Yaudah, kau nggak mau bahas ini ya. Nih ku tunjukkan Tuhanmu takut nih ya. Bangkit untuk- Nih, bentar dulu, nanti ku jawab tentang itu. Untuk Lalu menyelamatkan. nanti dulu satu-satu, jangan lompat-lompat kayak kodok kau. Mentang-mentang kau tahu kau blunder di sini, kau kabur. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Ya. bait Zaitun. Diam dulu. Nanti kita bahas tentang apa guna Tuhanmu bangkit, apa guna nabiku masih meninggal. Nanti kita bahas itu buat peradaban ya. Nabiku yang nggak bangkit aja masih berguna buat peradaban. Tuhanku yang pernah bangkit aja nggak berguna buat peradaban. Diam dulu. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Nah, ini Tuhan kau berdoa nih. Ya Bapakku," nggak tahu aku doanya diterima atau enggak ya. Soalnya dia tetap mati. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Nah, maka seorang malaikat datang dari langit. Seorang kok malaikat? Ada aja nih kitab kalian nih. Seorang malaikat. Emang malaikat orang? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Mak, katanya segala kuasa telah kuberikan kepadanya, tapi ternyata dia butuh kekuatan dari malaikat ini. Ada ya Tuhan kalian nih. Ia sangat ketakutan. Nah, ini Tuhanmu ketakutan nih. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tuhan ketakutan. Feby sabar kau dulu Feby. Satu-satu kami treatment. Kau pula bilang ustadku botol. Kau ini Feby mulut kau. Kalau kau Naikin bicara Feby pakai dulu, naikin Feby dulu. Jangan dulu, dengan kau selesai dulu. Nah, Jangan sekarang dulu, kita bahas. satu-satu, supaya nggak Satu, rame. ini terakhir nih, klimaks nih. Nanti Feby kulayani ya. Udah kan? Dengar ya, Mi? Belum, Ini terakhir dua, ya, Mi. harus Ini dengar dah, Mi. dua. Ini klimaksnya, Mi. Tadi kau bilang apa? Mending Tuhanku bangkit daripada nabimu. Sekarang ku tanya, apa guna Tuhanmu bangkit buat peradaban? Nabiku meninggal berguna buat peradaban. Tuhanmu bangkit apa gunanya buat peradaban? Kau jawab. Meninggal Karena dunia. Tuhan bangkit. Gunanya Tuhan Ini- kau bangkit apa? Ya, karena ini dia mau kembali lagi untuk Gunanya apa dia? untuk peradaban, bukan kok tujuan Tuhanmu bangkit. Gunanya apa? Guna Tuhanmu bangkit di dunia untuk peradaban, manfaat implikasi positif yang dampak positifnya misalkannya Yerusalem langsung jadi berbunga-bunga, tumbuh kurma, tumbuh subur, banyak ternaknya. Nabiku masih meninggal, masih di kuburan. Kau tengok Arab Saudi, tempat kampung halaman nabiku, kaya raya. Sekarang kau tengok gedung-gedung tinggi ada di sana. Kau tengok bahkan nabiku itu dengan ajarannya merubah peradaban Eropa yang gelap itu keluar, dan itu dituliskan dalam National Geography. Tuhanmu yang kau bangga-banggakan bangkit itu apa guna dia bangkit untuk peradaban? Kau jawab. Karena dia mau menebus dosa umat manusia. Yang ku tanya buat peradaban. Guna Tuhan kau Susah orang bangkit. ini nih. Manfaat Tuhanmu bangkit itu gunanya apa? Kalau nggak ada gunanya ngapain bangkit? Ngapain kau bangga-banggain dia bangkit? Aku juga nanti mati dibangkitkan Allah. Apa bedanya Tuhanmu sama aku? Untuk menyelamatkan umat manusia. Apa ini? Jika begini. Siapa Memang yang cocok selamat? abang di neraka bang. Kalau sudah dalam Masuk neraka aja lah bang, buang aja lah bang. Biarkan si Pebi naik kau Pebi. Aku tunggu, kau nggak ada namamu di bawah Pebi. Nih Pebi, namamu nggak ada di bawah ya. Kau jangan nipu-nipu dalam kami. kubur, kenapa kalian menyembah dia? Kalau Lempar ke neraka Iya, aja dah, tuh, bang. dalam aku pernah, kubur, iya, aku kenapa? yang lempar ke neraka. Ya udah, kau sana menyembah kepada Tuhan mantan mayat. Udah nggak apa-apa. Aku nggak mau nyembah Tuhan mantan mayat. Ya, kau aja, jangan ajak-ajak kami, ya. Pebi, kau nggak ada namamu di sini. Kau nggak naik. Jangan sok-sokan kau Pebi pengen naik, tapi nggak ada namamu di sini. Aku bacakan nama daftar yang naik ya. Adri Kristen ya. Pastikan kau Kristen ya, Andri. Ku tengok di sini. Di sini ada Atri Tenunan. Atri Tenunan muslim atau non muslim? Saya mau tanya, muslim non muslim? Kalau muslim katakan. Rafiski, saya tolak. Rafiski muslim non muslim? Yang non muslim aja. Gloria, nanti kau udah berkali-kali naik dan mempermalukan dirimu. Kasihan aku samamu ya. Berkali-kali kau mempermalukan dirimu. Udahlah, nggak usah. Kasihan aku sama generasimu. Kasihan semua anakmu nonton kau loh, suara bapaknya. Bapak aku ini berkali-kali babak belur sama Udripa. Nggak tega Bang Azam. Nanti anaknya tengok, ini kan di-live-kan di YouTube Bang, terdokumentasi lama. Nanti anak-anaknya nonton, tahu-tahu anak-anaknya anak-anak pintar lagi kan. Wah, bapakku itu, kok malu kali bapakku itu. Ya Allah. Bapakku kok blunder depan Undiripa. Malu aku punya bapak kayak gitu nanti kan. Kasihan kita anaknya nanti. Ustaz botol naikin saya katanya. Iya, kau nggak minta naik, penting kali kau. Siapa namamu? Emang Pebi kok penting kali rupanya? Siapa kau? Hah? Kau Enggak, dari minta kemarin naik? tuh gitu, biasanya caci Di maki Jambak. tapi minta dinaikkan, tapi nggak ada di Nggak daftar. ada dia, Dari kemarin nggak bisa gitu. dijambak juga. Dari kemarin gitu. Bohong-bohongnya, ya. Ya, halo saudara Andri, selamat siang. Ini Komar Islam, tempat kalian bertanya tentang Islam. Dan jangan kalian, sebentar dulu.
Di mana saya berada di koma-koma Islam, saya maunya ditanya tentang agama Islam. Tapi ketika kalian menipu kami dengan menjelaskan apa yang tidak tertulis dalam kitab kalian, saya berhak untuk mengkikis kebohongan-kebohongan tersebut karena saya belajar kitab kalian. Maka bertanyalah kepada kami tentang agama kami. Ketika isi pertanyaanmu muatannya adalah penghujatan, aku mohon maaf harus menelanjangi agama kalian. Harus, karena itu namanya mirroring ya. Biar kalian sadar dan tobat. Sehat. Silakan. Bentar, saya pikir dulu. Wah, lama kali bang, banyak antri bang, ada 57 orang mau naik loh bang. Jangan buang-buang waktu kami loh. 57 orang mau naik di bawah, abang mikir-mikir, lihat di bawah mikir, makanya baru naik sudah berpikir, baru nanya. Turun dulu ya. Nah, turun dulu aja lah. Naik ke sini ternyata langsung ini gagu abang ini. Jangan takut sama aku bang. Aku memang harus tegas, tapi bukan berarti aku tuh ku isap ubun-ubun kalian semua, enggak lah. Aku tergantung siapa yang naik. Orang Sumatera aku biasa kayak gini ya. Kalau kalian sopan santun, aku lebih sopan lagi dari kalian. Nah ya, aku naikkan satu-satu ya. Siprianus, Muslim non Muslim, silakan bertanya saja. Kalau seandainya awam bertanya saja. Kalau berilmu silakan kita diskusi bagus-bagus. Silakan. Silakan bang. Halo Bang Siprianus. Belum diskusi udah meninggal dia nih. Aduh, belum duduk kayaknya bang ini. Abang Siprianus, sorry kita turunkan ya, karena kita lagi nggak mau buang waktu nih. Waktu adalah ilmu dan uang bagi saya pribadi sebagai umat Islam ya. Kalau nggak dapat uang, kalau nggak dapat ilmu, aduh enyahkanlah. Ada 4 hal yang harus saya tinggalkan kalau tidak ada gunanya. 1, tidak menambah keimanan. 2, tidak menambah kasih sayang di antara sesama muslim. Yang 3, tidak menambah ilmu dan tidak menambah iman. Ku tinggalkan tempat itu ya. Harus ada di antara 4 itu bertambah. Afridon Harmani, kalian yang Kristen itu jangan kayak seolah-olah roomnya nggak bermutu, tapi kalian di sini juga nonton, kan lucu kalian. Aduh, lucu-lucu aja Iya Bang Afrizon, Muslim dan Muslim. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Sehat Uni. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan abangku? Menyimak aja di bawah nih. Oke, kita serahkan, biarkan izinkan saudara kita Nonis untuk mendapat wawasan tentang Islam dulu ya Bangku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Ibu Priska Panjaitan, Muslim non Muslim, silakan di sini tempat bertanya tentang agama Islam. Kalaupun tidak mau jangan naik ya. Dan jangan menjelaskan agama kalian ke hadapan kami karena mohon maaf takutnya aku lebih paham tentang agama kalian nanti. Malu kalian nanti. Silakan. Kecuali kalian pendeta. Halo Kakak Priska Panjaitan. Halo. Ibu Priska. Ibu Priska yang kami hormati. Bunda Pasien. Priska. Aduh, ini. Oke, kayaknya tidak ini ya. Si Yame naik lagi, apalagi yang ketinggalan Yame. Kita turunkan dulu Bu Priska ya. Yame memang gak ada rasa malu dia. Kalau aku jadi kau udah pergi aku loh. Terbang berhembus jauh-jauh aku ya, serius. Berkali-kali ketabok loh. Halo, saya mau tanya nih. Bentar dulu. Kau tuh standby dulu ya Bang ya. Standby dulu Bang, muak Bang. Bentar Bang. Ya, standby dulu Bang ya. Kasihan yang lain Bang. Jangan kau aja yang pengen didengarkan ya. Bentar dulu. Kenapa? Diam dulu Bang. Ada 57 orang yang antri di bawah loh. Jangan kau egois sekali. Enggak, semua orang Kristen juga ingin 41 nih, tahu Bang. nih. 41 nih ya. Tadi 57. 41. Oke, Bang. Sabar dulu, Bang. Ibu Eka. Turun. Udah naik Ibu Eka, ini belum nampak dia. Eka sudah naik, Eka. Sudah di sini, sudah terpantau naik Eka. Halo Ibu Eka. Eka. Naikin Feby. Gak ada Feby, gak ada. Udah saya cek Kau dulu jangan tadi kayak nih. gitu. Pertama, Feby itu nggak penting kali buat kami. Yang kedua, dia minta naik katanya, tapi nggak ada di antrian. Akunya pun nggak bisa dijambak. Penting, merasa penting sih. Kalau nggak penting Eka. buat apa? Kami nggak butuh. Dadah. Jadi sini yang mau naik aja. Kasih topinya Bang. Makasih topinya.
Udahlah kau di bawah aja, teriak-teriak aja kau terus Pebi, banyak ceritamu. Penting kali kau kayaknya. Kau pikir kau penting? Kau pikir kami berharap kau naik ke sini? Enggak lah, Pebi. Kayak merasa penting si Pebi ini ku tengok. Rafiski juga nih, oke ini. NJ. Habis ini mau makan MJ. apa Bang Azam? Oke, silakan Uni. MJ. Halo. Si Yame ini ngapain lah 3 kali bolak-balik nih Yame lo. Apalagi Yame? Saya mau bertanya bang. Apa sih? Mata. Apalagi? Udah kau memang cuman bertanya pun kadang salah loh. Nggak apa-apa lah, udah bertanya aja lah kau seumur hidupmu, cepat lah. Kenapa bisa menyembah mayat begitu yang sudah? Aduh, Edis lagi. Enggak, tunggu, bentar. Yang nyembah mayat kau. Makanya ku tanya, udah ku bilang ngapain kau nyembah mantan mayat? Lebih baik kau nyembah David Beckham, ganteng lagi, kaya lagi. Ini sudahlah mantan mayat, minta-minta pula hidupnya kata Matthew Henry lagi. Sekarang pun nggak tahu keberadaannya di mana dan manfaat kebangkitannya pun nggak ada buat peradaban. Mending kau sembah Isaac Newton tuh. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh seorang Yahudi ya, buku Michael Hart, Tuhan kau tuh juara 3. Di atasnya itu Isaac Newton. Aku kalau jadi kau, kalaupun harus nyembah manusia, aku nyembah Isaac Newton loh, bermanfaat buat peradaban. Nah sekarang aku tanya samamu, apa untungnya nyembah Tuhanmu coba? Yesus kan bangkit untuk menyiapkan tempat di surga. Ya apa gunanya tempat surga? Emang udah ada mamak mau dibawa ke surga sama Yesus? Coba mamak Yesus pernah di surga nggak? Kau tunjuk sama aku dalil kalau Yesus membawa mamaknya ke surga dulu. Kan kamu tanya Coba. tentang manfaat Yesus. Iya, ke apa surga. manfaatnya? Manfaat Itu kan- cita-cita dan angan-anganmu. Yang kutanya buat peradaban. Kontribusi dia buat peradaban apa? Dia Tuhan loh. Masa Tuhan hadir ke dunia nggak ada kontribusi buat peradaban? Kalau kau bilang tentang keselamatan surga itu cita-cita dan angan-angan itu, nanti kau buktikan sama aku. Ludahi kau nanti bang. Yang kutanya itu, Tuhanmu itu kan lahir kan, sudah bangkit. Ya. Nah, apa gunanya buat peradaban? Pernah nggak dia datang ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom? Hadir nggak dia waktu itu menyelamatkan anak-anak kecil? Mending Lady Diana kau sembah, pernah menyelamatkan anak-anak kecil. Atau Michael Jackson lah, pernah membuat sebuah lagu yang merubah mindset orang lain tuh. Atau kau sembah itu Bill Gates itu, pernah merubah peradaban. Nah Tuhan kau Apakah yang Muhammad bangkit pernah? itu, oh Nabi Muhammad, ini bagus nih pertanyaannya. Kau tunjuk pakai dataku. Ya aku nggak suka nggak pakai data kalau bicara. Ini kau. Hei, habis kau di sini. Diam kau. Shh. Jangan Tanya. banyak bicara. Dengar Aku udah bang, tunjukin- dengar bang. Diam Tadi kan kau. abang nanya, dengar ya. Nih, ini kau ya. Nih, yang bawa agama Islam siapa? Coba aku tanya samamu. Yame. Siapa yang bawa agama Islam? Tidak tahu agamamu. Ayo udah diam kau. Yang membawa Islam di abad ke-6 sampai ke-7 namanya Muhammad Ibnu Abdullah. Kau tahu apa yang dia buat ketika dia sudah wafat sekalipun bermanfaat? Nih kau tengok ini buat peradaban nih. Tuhan kau yang bangkit itu nggak tahu aku apa manfaatnya. Sekarang aku tanya sama kau nih. Tengok. Kau baca ini National Geography nih. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Ku bilang peradaban ya. Kalau aku bicara peradaban ya. Kau tengok ini. Apa kata-kata scholar nih? Ya. Kau tengok ini. Ya. Kau kalau diskusi sama aku tuh kayak gini. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara karesteng yang ngaku-ngaku pintar, yang ngaku-ngaku merubah peradaban ini ya, melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim yang mana orang ini menyembah Allah dan menyatakan Nabi Muhammad adalah Rasul bukan Tuhan. Di Spanyol, Mesir, Suriah dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama, tapi teman dalam belajar. Tahu kau? Ilmu pengetahuan Arab segera mulai menyaring dan pada pertengahan abad ke-13 setetesan itu telah menjadi sungai. Ini dulu kelakuan orang Kristen ya. Diperintilnya itu tetek orang itu. Ngeri kali itu. Lalu ilmuwan pertama Inggris adalah of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya. Arab ini kampung halaman Nabiku loh. Bukan kampung halaman Tuhanmu. Kampung halaman Tuhanmu tuh Yerusalem yang berantakan sampai detik ini masih direbutin sama orang-orang gara-gara Tuhanmu lahir di situlah. Kayaknya perang salib gara-gara Tuhanmu lahir di situlah muncul perang salib. Nah, dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal dipimpin oleh akal. Nih ahli Arab bukan ahli Yerusalem, bukan ahli Israel. Nah, ini buat peradaban ini. Ini membuat peradaban. Nih, ilmuwan lain dari Renaissance abad ke-12 yang berhutang budi kepada ilmuwan muslim. Ilmuwan muslim ini nabinya Muhammad, tau kau? Si Roger Bacon, Vitello, Albertus, Adam Mas, Arnold de Villeneuve, Peter de Abano. Ini berhutang budi kepada ilmuwan muslim. Paham?
Inilah ku bilang berarti nabiku yang meninggal saja yang kau tuduh-tuduh masih di kuburan itu saja ajarannya merubah peradaban menjadi lebih baik. Padahal Eropa pada waktu itu dipimpin oleh Katolik. Tahu kau itu? Sekarang aku tanya balik, apa manfaat Tuhanmu bangkit buat peradaban? Nggak berarti. Sekarang balik, nggak usah gini, diam. Jawab. Manfaat Tuhanmu bangkit itu, bayangkan ya, manfaat Tuhanmu hidup di Yerusalem 33 tahun apa? Setidaknya ada tidak satu pohon, ya, dengar ya, satu pohon yang tumbuh subur gara-gara Tuhanmu menginjakkan kaki di situ. Atau ada tidak rumah, yang rumah itu kalau kita masuk jadi bahagia hidup kita, atau tenang jiwa kita, atau kaya kita, atau subur rahim kita setelah disentuh karena Tuhanmu pernah duduk di situ. Ada tidak yang mengatakan ada satu tempat yang sakral yang gara-gara Tuhanmu bersemayam pernah di situ, itu merubah peradaban, mendapatkan ilmu pengetahuan? Atau ada tidak cerita Isaac Newton itu dapat ilmu dari Bible? Kau tunjukkan, ada tidak Tuhan kau yang hidup 33 tahun di dunia, di kota Yerusalem itu, di Galilea itu, yang pernah mancing makan ikan goreng di Galilea itu, tulang-tulang ikan gorengnya itu bisa nggak menumbuhkan apa gitu? Apa kehebatan Tuhanmu itu selama 33 tahun? Tunjukkan sama aku 33 tahun itu kontribusi Tuhanmu untuk peradaban. Atau misalnya gini, misal masih aku ini ku apresiasi kalau gini. Ternyata setelah Tuhanmu lahir dari tukang kayu, ternyata kayu-kayu berkualitas itu muncul dari Yerusalem. Baru ku akui, oh mantap, ini ada gunanya Tuhannya. Atau ketika Tuhanmu menurunkan roti dari langit, ternyata pabrik roti terhebat itu dari Yerusalem. Baru ku akui hebat. Kalau kau tanya negeri Arab, kau tahu negeri terdamai sekarang ini Mekah, Madinah, dan negeri terkaya ini, mata uang tertinggi di dunia itu bukan euro, dinar, tahu kau? Sekarang ku tanya, apa manfaat Tuhanmu 33 tahun hidup di dunia, lalu mati dan bangkit? Ketika dia bangkit, apa kontribusinya buat peradaban? Di mana dia sekarang ini? Hadir nggak dia waktu Perang Dunia Pertama untuk membantu orang-orang miskin makan? Kemana dia waktu Perang Dunia Kedua? Kemana dia waktu Nagasaki dan Hiroshima dihancurkan oleh orang Kristen? Kemana dia waktu itu? Apa kontribusinya buat peradaban? Di mana tercatat dalam sejarah? Jawab. Kalau nggak diam, kamu nggak usah kau dibandingkan Nabi dengan Tuhanmu. Manfaat Yesus. Yang pertama ada keselamatan, menawarkan keselamatan dan cita-citanya dibawa sama kita. Siapa yang selamat beragama Kristen? Coba, siapa nama orang Kristen yang selamat masuk surga kecuali Luga Tambunan? Siapa? Luga Tambunan memang mengakui pernah masuk surga dia. Mau menjawab dulu. Kan dari tadi bilang manfaatnya toh. Buat peradaban. Dan dengar sama menjawab. Sabar, manfaatnya Yesus menawarkan keselamatan dari dosa dan kematian. Aku juga menawarkan kau keselamatan. Mau kau selamat masuk surga asal menyembah anakku? Mau kau? Dengar dulu. Turun. Udah ada yami. Kasihan keluargamu loh. Aku nggak tega lihat anak kau nanti nonton. Udah turun. Gini, Allah, demi Allah ya. Saya tidak mau nanti anaknya, istrinya, keluarganya mendengar suara dia. Ini suara bapakku loh. Kok botol kali bapakku? Aku disuruhnya belajar tapi dia botol. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Ya, aku mau makan nasi. Kita sambil ini, Bang Azam mungkin naikkan. Bang Azam bisa menjawab tentang Islam. Nanti kalau ada yang ngeyel biar saya tetap sambil makan ya. Oke. Kasian Bang. Saya nggak mau nanti anak-anaknya nanti malu punya bapak kayak dia Bang. Marah Allah sama saya nanti Bang. Mempermalukan orang Kristen di hadapan kita. Sudahlah, kita tahu dia tidak berilmu, kita paksakan juga dia mempertontonkan kebotolannya. Kita nggak tahu si Yame ini jadi orangnya yang berakal kemudian 2 bulan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya beban Bang. Mempertontonkan kebotolan orang-orang Kristen di hadapan publik itu, walaupun dalam Al-Quran dikatakan hukuman bagi mereka kehinaan dunia dan akhirat memang, tapi biarlah Allah saja yang izinkan. Udah ya, mungkin gitu aja. Bang Azam lanjut, saya nggak bisa moderator ya karena saya makan dulu. Saya naikkan ini, oke. Bisa aman. Rafiski kita naikkan, ini sudah lama dia minta permintaannya. Diskusi kita ini saya livekan di YouTube Riva MOW. Kalau Bang Adam butuh rekamannya boleh ambil di sana nanti ya. Rafiski, selamat pagi. Selamat siang menjelang sore waktu Sulawesi Tenggara, Buton. Iya. Bang Azam ya, ini saya livekan di Riva MOW ya. Iya. Kalau butuh rekamannya nanti ambil aja. Halo, Rafiski. Muslim dia katanya, turunkan aja. Oh Muslim, silakan turun sendiri Bang. Aduh Bang ini. Oke, saya turunkan Bang ya. Oke, kita turunkan dia Muslim. Pemberitahuan untuk teman-teman yang Muslim,
Jangan ajukan permintaan. Ini kita sediakan untuk teman-teman kita Kristen. Itulah narasi Edis. Kita sediakan ya teman-teman ya, untuk teman-teman kita yang Kristen. Barangkali mereka mau menyampaikan aspirasinya perihal hal-hal yang berkaitan dengan agama ya, khususnya agama Islam dan Kristen, karena kedua agama inilah yang senantiasa berpolemik sepanjang masa dari zaman ke zaman, baik di offline maupun online. Begitu teman-teman. Hardi Sutopo, kita naikkan tamu kita berikutnya, Hardi Sutopo. Selamat siang Hardi Sutopo, waktu Buton, Indonesia Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen bang? Islam saya hanya Islam, ada aspirasi yang ingin disampaikan bang? Saya Ya, anggota DPR ini. RI yang masih mencalonkan diri. Iya, Barangkali saya bisa dukung menyampaikan aspirasi abang, 100%. bagaimana bang? Ya, saya hanya menyampaikan gini aja. Itu dari channel edisi selalu menjelek-jelekan Nabi kita Muhammad SAW gitu. Kalau bisa Ya, mengikuti siap. ini Udah dinaikkan bang, aja udah babak belur di hadapan saya sampai dia nggak berani naikin saya lagi karena saya di-kick. Udah ya bang ya, nggak usah bahas Edis lah bang, nggak ada juga manfaat buat peradaban ya bang ya. Kita prioritaskan jangan muslim. Saya tahu, Iya, saya iya, tahu. Bang. Abang nggak kasih tahu, kita tahu kok. Ya. Oke, terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum. Sudah kita tahu itu bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang, aspirasinya kami terima dan kami akan senantiasa mengingat apa yang abang sampaikan, dan insya Allah kami akan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu diketahui teman-teman, narasi Edis itu ya, saya sudah katakan, saya sudah belajar Islam 15 tahun. Nah, gitu. Dia tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa. Tanya aja tuh Bismillah itu apa artinya gitu. Dia nggak tahu itu sebenarnya. Gitu ya. Bohong-bohongan aja itu, kalian jangan mau ditipu. Kalau kalian mau ditipu ya Tuhan kalian bertambah jadi 4. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Edis. Jadi 4 nanti. Ya, jadi jangan percaya dengan dia teman-teman. Kalau mau dinasehati, kalau nggak mau ya yang buat nopo-nopo, kulo teng mriki mawon. Begitu. Saro masih kita naikkan. Selamat siang Saro masih. Halo. Siang bang, saya sengaja nggak open cam karena ya nggak apa-apa lah, nggak open cam kan sudah ditahu kan saya bukan penghujat. Jadi kalau mau nangkap saya gampang kan, saya sudah tersebar mukanya kemana-mana kok. Selamat siang. Udah kita turunkan. Sari Alam, apa ini Sari Alam? Sari Alam Shop. Oke, kita naikkan. Halo, selamat siang waktu Buton, Indonesia Tengah. Halo, meninggal dunia. Sari Alam Shop. Dengerin tidur. Aduh, kita Dengerin sambil turunkan saja. tidur. Sari Alam Shop. Kita turunkan. Om Denis. Oke, kita naikkan Om Danis. Halo, Walid Nah Yesus boleh? Astagfirullah, salah. Maksudnya selamat siang. Bang, jangan dinaikkan, saya muslim, tadi cuma dengar doang. Aduh bang, Sama yang muslim-muslim dinaikkan. tolong ditarik kembali permintaannya ya, biar kita berikan kesempatan untuk teman-teman kita Kristen agar mereka bisa klimaks dalam menyampaikan aspirasi mereka ataupun unek-unek mereka terhadap Islam. Tapi kalau dengan saya mungkin tidak lebih sabar daripada Uniriva, karena kalau ditanya kemudian ketika saya menjelaskan ketawa orang, saya langsung turunkan. Begitu ya teman-teman, memang tidak jauh lebih sabar gitu ya kalau dalam hal-hal menjelaskan agama.
Lalu saya ketika menjelaskan diketawain gitu. Ini kan sudah argumentatif sekali penjelasan kita. Kemudian memang tujuannya bukan untuk bertanya, ya saya turunkan. Jadi teman-teman Kristen sebelum naik di sini ya, kalau dengan saya nih, teman-teman Kristen bisa memposisikan diri, silahkan. Mau bertanya, ditanya, atau mendebat. Nah, harus jelas standing pointnya. Kalau mendebat, saya sangat dengan senang hati ingin melayani teman-teman, tapi dengan catatan teman harus menguasai secara penuh terhadap apa yang sedang didebatkan. Misal bertanya, ayat ini bunyinya gini bang, Al-Hijr Muhammad apa? Al-Hijr apa? Gimana tuh misalnya Al-Hijr di framing ayat 6? Muhammad itu orang gila gitu kan. Nah, Anda harus menguasai tema tersebut secara komprehensif supaya ketika ada hal-hal yang saya ingin debat pada ayat tersebut, entah dari sisi bahasa, dari sisi gramatikal dan lain sebagainya, bisa Anda pertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa ya saya lempar terpaksa. Begitu. Tapi kalau bertanya, posisikan diri Anda juga sebagai penanya, ketika saya menjelaskan Anda dengarkan. Begitu. Tapi kalau mau ditanya silakan posisikan juga diri Anda sebagai penanya, sebagai yang ditanya, dan posisikan juga diri Anda sebagai orang yang siap untuk menjelaskan. Begitu. Atau kalau mau menghujat, kita sama-sama menghujat. Tapi saya tidak suka sebenarnya yang begitu. Begitu, kita naikkan Herianto. Ini kok kayaknya muslim semua yang mengajukan nih. Selamat siang waktu Indonesia Tengah. Halo, Herianto. Meninggal lagi. Kita turunkan ya, saya nggak bisa lama-lama ya. Kita cari aja yang nama-namanya us-us gitu ya. Oke. Kita cari yang namanya ada us-usnya aja. Nobela, oke, Nobela 02, Nobela 02. Halo, selamat siang waktu Indonesia Tengah. Halo. Tidak ada suara. Untung saya nggak open cam ya. Kalau saya open cam, saya jauh dari kamera, tangan saya maju mundur. Waduh, kok siksa saya itu. Ini kalau saya nggak open cam sambil baring-baring kan saya naikkan Anda, jadi nggak susah ya. Evi Masamba kita naikkan. Selamat siang Evi Masamba. Evi Zelvina apa? Evi ya, Evi. Selamat siang Evi. Evi. Walid na Evi boleh? Aduh, meninggal dunia. Capek juga ngelain Kristen ya. Porok-porok kita naikkan. Ya, tunggu belum. Oh, lari dia. Oke, dia muncul porok-porok. Oh, enggak mau dia, masih terputar-putar. Oke, kita cari tamu yang lain. Porok-porok. Kak mendengar kita lompatkan ke neraka lagi. Wah, banyak sekali nih ya. Ical Manopo. Oke, Ical Manopo ini Gain. Assalamualaikum. Halo. Aduh. Ical Manopo. Mana Ical Manopo? Oh, Bang Rul ini saya tahu. Karena Bang Rul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman di bawah tap-tap layar ya, karena ini saya biasanya nggak kenapa-napa karena bahas agama jadi kena pelanggaran begitu. Aduh ini pelanggaran begitu. Aduh ini
Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.